Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedapatan sebuah garapan perbaikan televisi ya. Oke, untuk televisi yang akan kita kerjakan pada video kali ini, kita kedapatan sebuah televisi model lama ya. Dan untuk televisi ini adalah televisi dari Panasonic untuk tipenya di sini. Dan oke. Sebelum kita melangkah untuk perbaikan, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan untuk langkah yang pertama, seperti biasa, saya akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk televisinya. Oke, televisinya sudah menyala. Oke, untuk kerusakannya seperti itu ya. Televisinya ketika menyala ada suara normal, dan untuk gambarnya ada sebentar kemudian televisi ini mengalami protek ya. Dan oke, seperti biasa untuk langkah yang pertama saya akan buka dulu untuk televisinya, dan simak terus videonya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk pemandangan dalamannya seperti ini ya. Untuk televisi model lama, untuk power supply-nya lumayan besar ya. Di sini untuk power supply dan power untuk backlightnya di sini sangat lumayan besar, karena untuk televisi ini masih menggunakan lampu CFL ya, alias lampu neon. Oke, saya akan ukur beberapa komponen, beberapa tegangan yang ada di power supply dan mainboard untuk referensi teman-teman apabila menemukan televisi yang modelnya sama dengan kerusakan yang lain ya. Oke, di sini untuk mainboardnya di sini tertutup dua buah pendingin ya, dan di sini untuk pendingin chipset. Dan untuk kaleng yang di sini ini sengaja tadi saya sudah lepas terlebih dahulu ya. Oke, untuk tegangan sekundernya, untuk televisi ini mempunyai dua tegangan out, yang mana tegangan tersebut bernilai 5 volt dan 16 volt ya. Sebentar saya akan siapkan dulu untuk alat ukurnya. Oke, seperti biasa untuk prop yang hitam saya masukkan ke ground atau ke bodi televisi, atau dimana saja, yang penting dapat ground. Dan sekarang kita coba nyalakan televisinya terlebih dahulu. Oke, TV-nya sudah menyala. Dan untuk tegangan 15 dan 5 voltnya ada di sini ya. Oke, untuk pin 5 voltnya di sini, dan untuk pin 15 voltnya di sini ya.
Oke, di sini ada satu buah dioda yang bentuknya seperti TR MOSFET. Oke. Dan untuk tegangan 16 volt ini nanti disearahkan melalui MOSFET ketika mainboardnya on. Untuk tegangan 15 volt ini baru masuk ke dalam mainboard ya. Oke, untuk tegangan yang lain, untuk pin 5 voltnya, oke, untuk 5 voltnya di sini ya. Sekarang kita coba nyalakan untuk televisinya. Dan oke, untuk pin di sini nomor 3 di sini adalah pin 15 voltnya, dan untuk 5 voltnya di sini. Dan di sini ada beberapa step down. Di sini untuk 5 volt, dan di sini untuk standby lagi TV-nya. Kita coba nyalakan ulang. Dan di sini untuk pin 3,3-nya, dan di sini untuk pin 1,2-nya, dan di sini untuk 1,8 biasanya. Oke, 1,5. Oke, TV-nya standby lagi. Dan di sini terbaca 2,3 volt ya. Dan oke, mungkin saya cuma bisa ukur sampai di sini ya, karena di bawah masih banyak lagi untuk step down-nya. Dan untuk tegangan inti pada televisi LCD atau LED, untuk tegangan intinya di sini 3,3, 5 volt dan 1,2 dan 1,8 ya. Dan untuk pin 15 voltnya di sini di pin nomor 3, untuk tegangannya belum masuk karena televisi ini belum kita nyalakan ya. Sekarang kita coba hidupkan kembali. Nah, oke, untuk pin 15 voltnya ada di pin nomor 3 ya. Dan untuk 5 voltnya di sini ini 1,5. Oke, TV-nya standby lagi. 1,2, 3,1, 3,2, 1,6, dan TV-nya standby lagi. 2,8. Oke, di sini di pin nomor berapa ini? Oke, ini untuk pin 3, 4 dan 5-nya untuk tegangan 5 voltnya 15 voltnya ya. Dan oke, karena televisi ini mengalami protek dan teman-teman bisa dengar untuk suara proteknya. Oke, untuk kerusakan pada televisi ini, mengalami kerusakan pada lampu backlightnya ya. Oke, karena untuk televisi model ini sangat rumit sekali untuk membukanya. Kita masih banyak membuka baut di pojokan di televisi ini, dan kita harus angkat untuk panel LCD-nya ya. Dan oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, tampak kacau sekali ya
tadi saya sempat melakukan perbaikan pada power supply-nya, ternyata belum membuahkan hasil ya. Dan ternyata untuk lampunya di sini masih sudah bisa menyala, cuman ada sebagian yang masih redup ya, dan saya putuskan untuk membongkar untuk keseluruhan. Dan oke, di sini sangat berantakan sekali karena untuk penutup kalengnya di sini sudah mulai berkarat, dan mohon maaf ini nanti kita bersihkan ya. Oke, di situ tadi untuk lampunya berkedip-kedip, dan setelah saya melakukan pengecekan dari mulai tegangan output sampai dari tegangan input, ternyata di sini untuk elko primernya dia mengalami penurunan ampere ya. Dan setelah diganti untuk lampu CLF-nya di sini satu batang ini yang berisi dua masih redup ya untuk satu batangnya. Dan oke, berhubung ini sangat berantakan sekali, ini nanti rencana untuk power supply dan mainboardnya nanti akan saya perbaiki di luar ya. Apabila sudah berhasil, nanti kita akan rakit kembali untuk televisinya ya. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, setelah saya turunkan untuk frame pada televisi ini, disinilah untuk penampakan dari power supply-nya ya. Teman-teman, nanti saya akan ceritakan sedikit tentang sewaktu saya mengecek pada unit power supply pada televisi ini. Oke, dan di sini untuk kapasitor-kapasitor yang di sini ada beberapa kapasitor dan satu buah elko primernya. Di sini saya sudah letakkan di belakang sini ya. Karena sewaktu itu saya melepasnya satu persatu, kemudian saya tempelkan di belakang. Nanti apabila sudah selesai, kita akan kembalikan seperti semula di sini ya, tidak di belakang sana. Dan oke, di sini nah untuk kapasitornya saya letakkan di belakang seperti ini ya. Sewaktu saya mengetes sebelum mengganti elko primernya, untuk lampu ini dia berkedip-kedip seperti itu, terus kemudian dia protek, dan ketika kita nyalakan ulang kembali, TV itu mengalami kedip-kedip seperti itu terus ya. Dan oke, di sini saya sudah melakukan menonaktifkan untuk proteksinya pada IC inverter backlightnya. Dan di sini untuk pin protectnya teman-teman bisa shortkan pin 11, yang mana pin 11 ini pada IC ini di sini ya. Di sini ada satu buah kapasitor, yang mana pin 11 di sini. Sebentar. Oke, untuk pin nomor 11-nya di sini, ini nomor 10 di sini, dan untuk nomor 11-nya di sebelahnya, dan diberi satu buah resistor, kemudian di shortkan ke ground. Dan untuk upaya pertama tidak berhasil, televisi ini masih mengalami protek ya. Terus kemudian saya lepas untuk elko primernya, karena di sini sewaktu saya lepas untuk stop kontaknya, televisi ini lampu backlightnya berkedip-kedip. Terus saya cabut untuk colokan listriknya, dan untuk elko ini tidak menyimpan voltase ya. Jadi biasanya kalau kita cabut di sini masih ada tersisa, walaupun cuma sekitar 20%, biasanya masih ada sisa sedikit. Dan oke, untuk elko ini saya coba tempelkan di sini, dan untuk lampunya menyala, cuman ada satu batang yang tidak terang ya. Satu batang di sini jumlahnya ada 4, cuman dia di sini ya, sebenarnya ini lampunya 8, cuman dia jadi satu seperti ini. Ini ada 4, jadi yang satu di sini kurang terang ya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk videonya. Oke, sebentar saya akan siapkan dulu untuk tempatnya ya, karena mainboardnya di sini
agak sedikit rawan. Yang kita perbaiki di sini adalah backlight lampu CLF ya. Oke, untuk mainboardnya saya beri ganjal seperti ini supaya nanti apabila unit power supply-nya ini menyemburkan tegangan, supaya tidak menyambar pada mainboardnya ya. Oke, di sini saya akan coba pasang kembali untuk lampunya. Oke, saya akan mulai dari awal saya membuka untuk lampu dan power supply dan mainboardnya ya. Awalnya seperti ini. Saya mulai dari elko nya terlebih dahulu ya. Ini akan saya coba saya selikan terlebih dahulu dengan elko bawaannya. Oke, anggap saja ini yang lain masih di belakang sini ya. Dan oke, untuk elko bawaannya di sini ini saya coba pasangkan kembali. Oke, anggap saja ini yang saya tempelkan di sini di bawah sini ya. Kita belum seolah-olah kita belum membukanya. Dan oke, untuk awalnya dia seperti ini. Saya akan coba nyalakan. Nah, oke, untuk awalnya seperti itu. Kemudian protect. Oke, untuk yang satu batang yang di sini dia tidak terlalu terang ya. Dan oke. Dan di sini untuk langkah yang pertama, ini TV-nya saya matikan. Dan oke, untuk langkah yang pertama di sini saya melakukan menonaktifkan untuk proteksinya. Di sini saya menggunakan resistor 1 kilo ohm. Oke, kelihatan ya, yang saya shortkan dari pin 11 menggunakan resistor 1 kilo ini, pin 11 ke ground ya. Oke. Dan televisi ini masih sama, untuk proteksinya masih terproteksi ya. Oke, sebentar, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Pin nomor 11 saya shortkan ke ground di sini, dan saya coba nyalakan ulang kembali. Dan masih sama. Untuk lampu ini kurang terang dan agak sedikit berbunyi untuk trafonya, berderik. Dan oke, saya matikan kembali. Dan oke, untuk kerusakannya seperti itu. Oke, dan disitu trafonya salah satu trafo di sini. Di sini menggunakan 2 trafo, yang mana trafo di sini salah satunya ada yang berbunyi berdenyit. Dan kebetulan untuk stok di rumah tidak ada yang sama. Dan oke, karena ini waktunya dan durasinya sangat lumayan lama, nanti videonya akan saya sambung untuk video yang selanjutnya ya. Mohon maaf untuk perbaikannya ini tidak selesai sekarang. Dan oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.